Kita akan membahas mengenai Jacques Lacan, yaitu tentang Lacan dan Sigmund Freud. Lacan memulai kembali ke Freud melalui pembacaan linguistik seluruh bangunan psikoanalisis dan merumuskan dalam satu kalimat. Yang tidak sadar atau the unconsciousness itu terstruktur seperti sebuah bahasa. Persepsi utama tentang yang tidak sadar adalah bahwa yang tidak sadar merupakan wilayah dorongan-dorongan tidak rasional, yakni sesuatu yang bertentangan dengan diri sadar yang rasional. Bagi Lacan, gagasan akan yang tidak sadar ini termasuk dalam filsafat hidupnya kaum romantik dan tidak ada hubungannya dengan Freud. Bagi Lacan, gagasan akan tidak sadar ini termasuk dalam filsafat hidupnya kaum romantik dan tidak ada hubungannya dengan Freud. Ketidaksadaran menimbulkan skandal bukan karena klaim bahwa diri rasional tunduk pada wilayah insting irasional buta yang lebih luas, tetapi karena ia menunjukkan bagaimana yang tidak sadar itu sendiri mematuhi tata bahasa serta logikanya sendiri. Artinya yang tidak sadar itu berbicara dan berpikir. Yang tidak sadar atau the unconsciousness bukan tempat penyimpanan dorongan-dorongan liar yang harus dijinakkan oleh sang ego, tetapi merupakan tempat di mana kebenaran traumatis bicara secara bebas. Disinilah letak slogan Freud versi Lacan, where is was I am to become. Bukannya sang ego harus mengalahkan id, tempat tersimpannya dorongan-dorongan tidak sadar, tetapi saya harus berani mendekati tempat yang menyimpan kebenaranku. Apa yang menunggu saya di sana bukanlah sebuah kebenaran mendalam yang harus saya identifikasikan, tetapi sebuah kebenaran tidak tertahankan yang harus saya pelajari agar dapat hidup bersamanya. Bagi Lacan, secara mendasar psikoanalisis bukanlah merupakan sebuah teori serta teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis, tetapi lebih sebagai sebuah teori dan praktek yang menghadapkan individu pada dimensi eksistensial manusia paling radikal. Psikoanalisis tidak menunjukkan seorang individu jalan untuk mengakomodasikan dirinya terhadap tuntutan realitas sosial, tetapi menjelaskan bagaimana realitas membangun dirinya. Psikoanalisis bukan hanya membuat manusia mampu untuk menerima kebenaran represif akan dirinya, namun menjelaskan bagaimana dimensi kebenaran muncul dalam realitas manusia. Dalam pandangan Lacan, pembentukan kondisi patologis seperti neurosis, psikosis, serta perversi memiliki martabat sikap filosofis mendasar terhadap realitas. Ketika saya menderita neurosis obsesional, penyakit ini mewarnai hubungan saya dengan realitas dan membatasi struktur global personalitas saya. Kritik utama Lacan atas pendekatan psikoanalisis lain adalah menyangkut orientasi klinisnya. Bagi Lacan, tujuan pengobatan psikoanalisis adalah bukan untuk mencapai kesehatan, kehidupan sosial yang berhasil atau pemenuhan personal sang pasien, melainkan untuk membawa pasien untuk menghadapi koordinasi serta kebuntuan mendasar dari hasratnya. Sehubungan dengan kembalinya Lacan ke Freud, kunci pertama yang mencolok berasal dari luar wilayah psikoanalisis untuk membuka harta karun rahasia Freud. Lacan mengambil beraneka ragam teori dari linguistik Saussure, antropologi struktural Levi-Strauss, sampai teori matematik serta filsafat Plato, Kant, Hegel, dan Heidegger. Kebanyakan konsep kunci Lacan tidak memiliki padanannya dalam teori Freud. Misalnya Freud tidak pernah menyebutkan ketiga tahapannya Lacan, yakni yang imajiner, yang simbolis, dan yang real. Freud juga tidak pernah berbicara tentang the big other sebagai tatanan simbolik. Ia berbicara tentang ego, bukan subjek. Istilah-istilah tersebut diimpor oleh Lacan dari disiplin lain sebagai alat untuk membuat distingsi yang secara implisit sudah ada dalam pemikiran Freud.
walaupun Freud sendiri tidak menyadarinya. Jadi tesis Lacan adalah bahwa Freud tidak menyadari akan konsepsi bicara yang sudah terimplikasi oleh teori dan praktik psikoanalisisnya. Dan kita hanya dapat mengembangkan gagasan ini jika kita merujuk pada teori linguistik, teori tindak bicara, Saussure, dan dialektika pengenalan Hegel. Kembalinya Lacan ke Freud memberikan sebuah fondasi teoritis baru bagi psikoanalisis. Lacan adalah seorang pembaca serta penafsir yang rakus. Baginya, psikoanalisis sendiri merupakan sebuah metode untuk membaca teks, lisan, berbicara pada pasien menjadi tulisan. Jadi, cara membaca Lacan yang lebih baik adalah membaca teks-teks lain dengan Lacan, bukan dengan melatih cara membacanya Lacan. Posisi Lacan akan menjadi jelas melalui pembacaan teks lain secara Lacanian. Menurut teori Lacan, setiap kebenaran itu bersifat parsial. Mengapa? Karena kebenaran yang utuh atau menyeluruh ada pada wilayah the real, sedangkan wilayah bahasa tidak akan pernah mampu mengungkapkannya tanpa dengan kekurangan atau the lack. Setiap kali yang simbolik mau kembali ke yang real, ia terlempar kembali sehingga menghasilkan trauma. Sekarang kita akan membahas apa yang dimaksudkan Lacan dengan the big other, tatanan simbolik, yakni aturan masyarakat yang tidak tertulis adalah kodrat kedua setiap manusia yang berbicara. Mengapa? Karena di sini the big other mengarahkan, mengontrol tindakan saya. Ia adalah laut di mana saya berenang. Namun akhirnya tetap tidak ditembusi. Saya tidak dapat meletakkannya di depan saya dan menggenggamnya. Kita sebagai subjek bahasa seolah-olah berbicara dan berinteraksi seperti boneka. Bicara serta gestur kita diperintah oleh agensi tak bernama yang meliputi semuanya. Apakah ini berarti bahwa kita manusia hanya merupakan epinomena? Bayangan yang tidak memiliki kekuatan kita sendiri, bahwa persepsi diri sebagai pelaku yang bebas adalah sejenis ilusi pemakai yang membutakan kita akan fakta bahwa kita merupakan alat di tangan the big other yang bersembunyi di balik layar. Memang ada banyak ciri khusus the big other yang hilang dalam ide yang disederhanakan ini. Bagi Lacan, realitas manusia dibangun melalui 3 taraf yang saling terkait, yakni tahap cermin, the mirror stage, atau yang imajiner, yang simbolik, dan yang real. Ketiga ini dapat diilustrasikan sebagai permainan catur. Aturan-aturan harus diikuti untuk bermain catur adalah dimensi simboliknya. Apple ini jelas berbeda dari yang imajiner, yakni cara di mana setiap buah catur berbeda dibentuk serta dicirikan dengan nama mereka. Akhirnya the real adalah seluruh rangkaian kemungkinan kondisi yang mempengaruhi jalannya permainan, yakni kecerdasan para pemain, gangguan tidak terduga yang dapat membingungkan pemain yang langsung memotong permainan menjadi lebih singkat. Menurut Zizek, the big other beroperasi pada tahap simbolik. Lalu tatanan simbolik ini terdiri dari apa saja? Ketika kita bicara atau mendengar, kita tidak semata-mata berinteraksi dengan orang lain. Tindak bicara kita bertumpu pada penerimaan kita terhadap jaringan aturan yang kompleks serta pengandaian-pengandaian lainnya. Pertama, ada aturan tata bahasa yang harus saya kuasai secara buta dan spontan. Yakni jika saya tidak mengikuti aturan-aturan tersebut, bicara saya akan hancur berantakan. Kemudian ada latar belakang partisipasi kita dalam dunia kehidupan yang membuat kita mengerti satu sama lainnya dalam percakapan. Aturan yang saya ikuti terbagi 2, yakni pertama aturan-aturan serta makna yang saya ikuti secara buta karena kebiasaan, tetapi jika saya berefleksi, paling tidak saya dapat menyadari. Dan yang kedua, ada aturan-aturan yang saya ikuti, makna-makna yang membayangi saya dalam ketidaktahuan. Kemudian ada aturan-aturan dan makna yang saya ketahui, tetapi tidak boleh terlihat bahwa saya tahu, misalnya hal-hal yang kotor dan cabul yang kita abaikan dalam keheningan untuk menjaga penampilan yang pantas.
The Big Other dipersonifikasikan atau didewakan dalam satu pelaku agen, yaitu Tuhan, yang mengawasi saya dari tempat jauh atau gerakan seperti kebebasan, komunisme, kebangsaan, dan untuk mereka yang siap memberikan hidup saya. Ketika saya berbicara, saya bukan semata-mata seorang individual, small other yang berinteraksi dengan small other lainnya, tapi the big other selalu ada di sana. Rujukan yang inheren pada the other merupakan topik guyonan kacangan tentang seorang petani yang mengalami kecelakaan kapal laut. Ia menemukan dirinya terdampar di suatu pulau, katakanlah dengan Cindy Crawford. Setelah melakukan hubungan seksual dengannya, Cindy bertanya bagaimana. Si petani menjawab, hebat, luar biasa. Namun ia memiliki satu permintaan kecil untuk melengkapi kepuasannya itu. Dapatkah Cindy berpakaian seperti teman baiknya dengan celana panjang dan memakai kumis di wajahnya? Dia meyakinkan Cindy bahwa ia bukan seorang pervert. Ketika Cindy melakukannya, petani mendekatinya dan memberikan sebuah jatosan di bagian rusuk serta berkata, Anda tahu apa yang terjadi dengan saya? Saya baru saja melakukan hubungan seksual dengan Cindy Crawford. Yang kedua ini yang selalu hadir sebagai saksi, yang ketiga ini yang selalu hadir sebagai saksi, mengingkari kemungkinan sebuah kesenangan pribadi yang murni. Seks itu paling tidak selalu bersifat eksibisionis serta bergantung pada tatapan orang lain. Walaupun memiliki kekuatan mendasar, the big other tidak rapuh, tidak substansial, sebenarnya virtual. Dalam arti bahwa statusnya adalah sebuah pengandaian subjektif. Ia ada hanya sejauh subjek bertindak seolah-olah dia ada. Statusnya adalah mirip dengan gerakan ideologis seperti komunisme atau kebangsaan. Karena individulah yang mengakui diri mereka di dalamnya, dasar seluruh eksistensi mereka, titik rujukan yang menyediakan horizon makna. Suatu di mana para individu siap memberikan hidup mereka, namun satu-satunya hal yang benar-benar ada adalah para individu dan aktivitas mereka. Jadi substansi ini hanya menjadi aktual sejauh para individu percaya dan bertindak menurut substansi mereka. Karena sifat virtualnya the big other seperti yang dikatakan Lacan pada bagian akhir seminar of the Four Lloyd Letter bahwa sepucuk surat selalu sampai pada tujuannya. Kita dapat mengatakan bahwa satu-satunya surat yang sampai pada tujuannya adalah surat yang tidak dikirim karena alamat sebenarnya bukan orang lain, melainkan the big other itu sendiri. Makna kata simptom menurut Freud tidaklah sama dengan yang dimaksudkan oleh Lacan. Menurut Freud, jika dalam diri saya berkembang sebuah gejala, maka saya akan menghasilkan sebuah pesan sandi tentang rahasia diriku paling dalam, trauma serta hasratku yang tidak sadar. Alamat gejala bukanlah manusia yang nyata lainnya. Sebelum seorang analisis membaca, mengartikan gejala saya, tidak ada seorang pun yang dapat membaca pesannya. Lantas siapa alamat gejala tersebut? Calon yang tersisa adalah the big other yang virtual. Karakter virtual the big other ini berarti bahwa tatanan simbolis bukan merupakan sejenis substansi spiritual yang bereksistensi lepas dari individu, tetapi sesuatu yang didukung oleh aktivitas yang berlanjut terus-menerus. Namun sumber the big other masih belum jelas. Bagaimana ketika para individu bertukar simbol? Mereka bukan hanya berinteraksi satu sama lain, tetapi juga selalu merujuk pada the big other yang virtual. Ketika saya berbicara tentang pendapat orang lain, itu bukanlah masalah yang saya atau Anda pikirkan, tetapi juga apa yang dipikirkan oleh yang impersonal. Ketika saya melanggar aturan kesopanan tertentu, saya bukan hanya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan mayoritas orang, saya melakukan apa yang tidak dilakukan oleh yang satu ini. Bagi Lacan, bahasa adalah sebuah hadiah bagi umat manusia. Yang sama bahayanya dengan kuda Troyan, artinya bahasa menawarkan dirinya untuk kita pakai secara gratis. Tetapi sekali kita menerima, ia akan menjajah kita. Tatanan simbolis muncul dari sebuah hadiah. Sebuah penawaran yang menandai isinya sebagai netral agar dapat menjadi sebuah hadiah. Ketika hadiah ditawarkan, diterima, maka yang menjadi masalah bukan isinya, tetapi hubungan antara si pemberi dan penerima terbangun, sehingga mereka terlibat dalam sejenis komunikasi simbolis yang efektif. Setiap tindak komunikatif juga sekaligus menyimpulkan fakta komunikasi.
Menurut Roman Jakobson, bicara manusia tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga secara reflektif menyatakan kumpulan simbol dasar antara subjek yang berkomunikasi. Tahap paling elementer dari pertukaran simbolis adalah yang disebut dengan gestur kosong, yakni sebuah tawaran yang dibuat atau dimaksudkan untuk ditolak. Contoh, setelah terlibat dalam persaingan sengit dengan teman saya untuk mendapatkan promosi jabatan, saya menang dan hal yang patut dilakukan adalah menawarkan diri untuk mundur agar tidak mendapatkan promosi, dan sepantasnya juga dia menolak tawaran tersebut. Dan dengan ini persahabatan kami dapat diselamatkan. Keajaiban pertukaran simbolis ini adalah walaupun pada akhirnya kita berada di tempat seperti semula, tetapi ada sesuatu yang diperoleh bagi kedua pihak dalam kumpulan solidaritas mereka. Masalahnya adalah bagaimana jika orang yang kita tawarkan itu memang seharusnya menerima promosi dan saya menerima promosi tersebut, maka yang terjadi adalah sebuah malapetaka, menyebabkan disintegrasi kebebasan yang terkait dengan tatanan sosial, yaitu rusaknya hubungan sosial. Gagasan tentang hubungan sosial yang dibangun melalui gestur kosong membuat kita mampu mendefinisikan secara tepat apa itu figur antisosial. Apa yang ada di luar genggaman antisosial adalah fakta bahwa banyak tindakan manusia dilakukan hanya demi interaksi itu sendiri. Penggunaan bahasa yang antisosial secara paradoks menyamai standar gagasan tentang bahasa sebagai sarana komunikasi murni. Seperti tanda yang menyampaikan makna, ia menggunakan bahasa tetapi tidak tertawan di situ. Jadi jalur antisosial benar-benar mempraktikkan gagasan moralitas kaum pragmatis, di mana moralitas merencanakan sebuah tingkah laku melalui kalkulasi kepentingan kita secara cerdas. Melakukan kejahatan adalah sebuah kalkulasi yang salah, bukan sebuah tindakan yang salah. Lacan merujuk pada karya George Lucas, History and the Class Consciousness. Bagi Lucas, kesadaran adalah lawan dari pengetahuan objek semata. Pengetahuan adalah di luar objek yang diketahui, sedangkan kesadaran pada dirinya sendiri adalah bersifat praktis, sebuah tindakan yang mengubah objek tersebut. Contoh sekali, seorang buruh menganggap dirinya termasuk dalam tataran proletariat. Ia mengubah realitasnya, ia bertindak sangat berbeda. Jadi momen transformasi subjek yang benar terjadi pada saat deklarasi, bukan pada saat tindakan. Momen deklarasi refleksi ini berarti bahwa setiap ujaran bukan hanya menyampaikan isi tertentu, tetapi sekaligus menyampaikan caranya subjek menghubungkan diri dengan isinya. Kita tidak boleh lupa bahwa kegunaan fungsi sebagai sebuah gagasan refleksif, yakni selalu melibatkan pernyataan manfaat sebagai makna. Claude Lévi-Strauss, seorang antropolog Prancis, menyatakan bahwa baginya makanan juga disajikan sebagai makanan untuk pikiran. Ada 3 cara menyiapkan makanan, yaitu mentah, dibakar, dan direbus, yang membentuk sebuah segitiga semiotik. Kita menggunakannya untuk menyimbolkan oposisi mendasar antara alam, budaya, sedangkan direbus adalah sebagai mediasi di antara kedua kutub tersebut. Sebagai contoh, ada scene yang mengesankan dalam film Louis Buñuel, Phantom of Liberty, di mana hubungan antara makan dan pembangunan dibalik. Orang-orang duduk di toilet di sekitar meja makan dan berbicara dengan enak. Ketika mereka ingin makan, secara bisik-bisik mereka bertanya pada pengurus rumah tangga, "Di mana tempat itu? Anda tahu kan?" Dan menyelinap keluar ke ruang kecil di belakang. Sebagai tambahan, Lévi-Strauss kita mengusulkan bahwa kotoran juga dapat disajikan sebagai makanan pikiran. Ketiga macam desain toilet ibarat membentuk sebuah kontrapung kotoran terhadap segitiga memasak Lévi-Strauss. Dalam toilet tradisional Jerman, lubang tempat saluran kotoran berada agak di depan. Agar kotoran dikeluarkan disajikan terlebih dahulu pada kita untuk dilihat, dicium. Apakah ada tanda-tanda penyakit? Pada toilet model Prancis, lubangnya ada jauh di belakang agar kotoran yang disiram segera akan menghilang secepat mungkin. Akhirnya toilet model Amerika mewakili sebuah sintesis.
sebuah mediasi antara kedua kutub tersebut. Dasar toiletnya dipenuhi oleh air agar kotoran mengambang kelihatan tetapi tidak untuk diperiksa. Dalam Fear of Flying, Hegel adalah orang yang menafsirkan trait geografis Jerman, Prancis, dan Inggris yang mengungkapkan 3 sikap eksistensial. Orang Jerman selalu berpikir, selalu reflektif. Orang Prancis yang terburu-buru dalam revolusi, dan orang Inggris yang pragmatis utilitarianis modern. Dalam posisi politik ini, ketiga trait ini dapat dibaca sebagai konservatisme Jerman, radikalisme revolusi Prancis, dan liberalisme moderat Inggris. Dan dalam kehidupan sosial, metafisika puisi Jerman, politik Prancis, dan ekonomi Inggris. Menurut Zizek, ada celah yang tidak tereduksikan antara isi yang diucapkan dan tindak pengucapannya. Dalam kampus kita menemukan pembicaraan teman yang membosankan, cara sopan yang mengucapkan adalah, "Oh, pembicaraan Anda menarik." Karena jika kita mengatakan yang sebenarnya, maka pembicaraan membosankan dan bodoh, maka dia akan terkejut dan berkata, "Jika engkau merasa pembicaraan ini membosankan dan bodoh, mengapa engkau tidak katakan saja bahwa itu menarik?" Demikian mengenai Lacan. Kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih.